Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ika Widiawati akan menemani bincang-bincang pada siang hari ini. Kita akan bincang sehat bersama dokter yang sangat luar biasa, yaitu Dokter Dimas ya, spesialis kulit dan kelamin ya. Nah sobat sejati, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas itu sangat luar biasa ya, dan sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di live Instagram RSUD Dr. Raden Sujati Kabupaten Grobogan. Di sini ada beberapa pertanyaan dok nanti yang akan kita bahas seputar skincare dok. Satu pertanyaan berapa itu mbak? Iya dok. Enggak bercanda, biar enak aja. Oh ya, siap dok. Kan cuma bincang-bincang. Berapa nanti kita bicarakan di belakang. Ya. Baik dok. Gini dok. Kalau kita bicara tentang skincare ya dok ya, skincare itu sudah banyak sekali, bahkan anak-anak remaja pun saat ini sudah menggunakan skincare dok, karena dengan alasan biar glowing, biar apa. Nah nanti akan kita tanyakan ya dok, boleh. Kita bahas untuk hal itu. Nah ini, ya siap. Ini untuk yang mengawali ya dok, untuk mengawali itu sebenarnya tentang kulit sehat itu, apa sih dok yang dimaksud dengan kulit sehat itu dok? Kulit sehat ya kulit yang tidak sakit. Iya benar ya dok ya. Kulit sehat adalah kulit yang tidak sakit, ya, benar sekali. Kulit yang tidak sakit. Jadi, namun di situ ada ini ya dok, tanda-tandanya ya dok ya, tentu saja yang tidak sakit itu seperti apa? Jadi kalau kita ngomong tentang kulit sehat itu sebenarnya kulit yang kalau dilihat itu enak dipandang. Siap. Jadi kalau enak dipandang, otomatis teksturnya ada tertentu yang buat enak dipandang. Jadi dia lembut kering, itu dok ya, lembab, tidak kering, kenyal, elastis, satu warna, satu ton. Misalnya kalau coklat ya rata coklat ini kan. Kalau ada dual tone atau warnanya bermacam-macam, tidak total gitu ya dok ya, ada warna putih, ya. Ada yang hitam agak. Jadi intinya nggak kering, tidak terlalu kering, ya, tidak terlalu lembab, tapi lembab, terus kenyal, elastis, tidak mudah dirusak, yang kayak mudah berdarah, mudah itu, dan satu warna di daerah tertentu, yang satu warna satu area. Itu kulit sehat. Itu ya tanda-tandanya seperti itu ya. Jadi untuk sobat sejati, untuk tanda-tanda kulit sehat adalah lembab, kemudian satu warna di area tertentu tersebut, kemudian tidak mudah berdarah ya dok, tidak mudah terluka, tidak mudah rusak, seperti itu. Nah apakah ini dok ada perbedaan dok antara kulit yang sehat untuk bayi, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, dan ataupun pada lansia? Apa ada perbedaannya ya dok? Mengingat umur atau usia mereka kan berbeda. Sebenarnya kalau perbedaannya sih nggak jauh ya mbak, karena kan memang kulit sehat ya terlihat seperti itu. Cuman kalau pada bayi itu kan memang struktur kulitnya itu kan belum matang-matang banget, jadi masih tipis. Cuman tetap sama, ciri-cirinya tetap yang tadi ya, tanda-tanda tadi ya. Cuma memang di bayi bisa tampak lebih merah atau lebih tipis, atau mungkin ada nggak terlalu tonnya nggak terlalu sama. Itu kalau pada bayi biasa, karena kan memang maturitasnya mungkin ya dok ya. Maturitas kulitnya itu belum sempurna, masih dalam perjalanan lah. Tapi kalau di orang tua itu cenderung kembali ke bayi. Jadi lansia ya dok, khususnya ya. Geriatri itu ya, itu cenderung kembali ke bayi. Jadi kulitnya sehatnya bisa standarnya agak diturunin gitu. Jadi kulit sehat orang tua ya nggak sesehat kulit sehat
dewasa. Ada orang dewasa. Ya. Nggih. Tapi rapuh gitu atau gimana ya, lebih Dok? ke tipis sih, Mbak. Tipis Dan kering. Jadi nggih. kalau orang tua harusnya dijaga supaya nggak tipis dan kering dengan pemakaian pelembab sebelum usia tua. Lansia. Ya, Oh, jadi begitu. pemakaian pelembab tuh supaya dia pada saat nanti dia kering, pada saat waktu kulitnya nanti waktunya kering dan tipis itu nggak terlalu parah gitu. Oh, gitu. Karena kalau kulit tipis dan kering itu sangat mudah kena berbagai penyakit. Itu kira-kira bisa mulai dilakukan di usia pralansia, itu usia berapa, Dok? Mulai mempersiapkan untuk supaya lembab ini gitu. khususnya di Purwodadi sih ya. Kalau dilihat dari pasien-pasien itu agak lebih kasih sih harusnya 35 gitu. karena 35. kecenderungan airnya yang kita pakai mandi sehari-hari benar. itu tidak menyebabkan penyakit tapi menyebabkan perubahan kulit menjadi lebih kering. Ya mungkin itu karena kaporit mungkin bisa, ya, Dok. atau Betul. kandungan kapur dalam air itu bisa jadi. Berarti seperti saya. Iya, mulai 35 lah. 35 ya, Dok. 35 tuh cowok-cowok juga udah mulai kemayu harusnya. Pakai lotion gitu ya, Jadi Dok. kemana-mana bawa tas gitu terus gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa. Ya kan? Baik, Dok. Demi kesehatan kulit kan. Gitu. Baik, Dok. Yeah. Tadi kita bahas untuk yang bayi, kemudian dewasa dan lansia. Untuk anak-anak ini, Dok, bagaimana, Dok, dengan anak-anak? Kayaknya anak-anak ini kulitnya rentan banget dengan yang namanya alergi ya, Dok. Baik itu alergi mungkin ya dari binatang, serangga, atau dari air gitu ya, Dok. Gimana, Dok, ini? Makanan juga bisa. Oh, makanan bisa ya. Kalau anak-anak otomatis pasti lebih banyak terkena apa ya istilahnya paparan terhadap faktor terjadinya kelainan kulit karena kan anak-anak aktivitas pasti sangat lebih, aktif ya, Dok ya. Aktif, keringat keluar lebih banyak. Tapi kebersihannya kurang. Ya itulah anak-anak itu terutama apalagi kalau yang di Purwodadi ya mainnya mungkin di sawah, iya, betul sekali, ya kan? Terus betul sekali. Kena paparan sinar matahari yang berlebih juga itu perlu perhatian khusus. Jadi kalau bagusnya kalau anak-anak ya diberikan perawatan kulit seperti orang tua atau sebaliknya orang tua diberikan perawatan kulit seperti anak-anak, yaitu diberikan perlindungan itu tadi pelembab ya, Dok, pelembab supaya ya itu menjaga supaya keseimbangan antara kulit kering dan lembab itu nggak timpang gitu. Siap. Kalau timpang pasti nanti timbulnya penyakit, terutama gatal. Iya, gatal. Terus ada beruntusan gitu ya. Iya, gatal, bintik-bintik merah gitu. Kecil itu ya, Dok ya. Baik, penjelasannya tentang perbedaan kulit sehat pada bayi, anak, dewasa maupun lansia. Terus ini tadi sudah disinggung sedikit ya, Dok, bagaimana cara menjaga supaya kulit kita tetap sehat. Apa yang harus dilakukan? Nah, tadi sudah sedikit disinggung ya, Dok ya. Iya sih. Yang pasti itu kan kalau kulit hubungannya pasti yang utama dengan kebersihan. Itu yang hygiene dasar personalnya ya, ya, Dok ya. Dasar tuh personal hygiene. Nah, personal hygiene dari mana ya? Dari kita mandi. Terus pemilihan sabun mandi, Dok. Sabun mandi, terus pemilihan bahan-bahan baju yang kita pakai itu juga berpengaruh ya, Dok ya. Terus menjaga dari paparan sinar matahari juga. Jadi kalau mau bilang cara supaya menjaga kulit tetap sehat itu ya satu jaga kebersihan kulit ya terutama. Tapi juga jangan terlalu bersih juga. Misalnya kayak gimana tuh, Dok? Tidak terlalu bersih. Kalau misalnya terlalu bersih ini malah jadi penyakit juga. Misalnya gini, hampir mau makan atau mau kemana gitu, dia pakai hand sanitizer terus digosok-gosok. Nanti habis itu gosok-gosok lagi. Nah, hand sanitizer itu kan iritan, maksudnya dia bahan yang iritan. Kalau kena kulit, dia gampang kering. Nah, nanti kalau terlalu banyak, ya jelek juga. Rusak ya jadi kulitnya. Jadi intinya kalau mau jaga kulit itu sebenarnya jaga aja keseimbangan antara jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Jadi kalau misalnya saat kulit banyak keringetan, ya dikeringkan. Begitu. Saat kulitnya kering banget, ya dikasih pelembab supaya dia kembali balance normal. Jadi kulit yang sehat itu kulit yang balance. Mungkin untuk pemilihan Dok, sabunnya itu gimana, Dok?
Untuk anak kecil, dewasa, lansia, apakah ada perbedaan itu yang sering jadi apa ya, istilahnya jadi kayak masalah sih. Saya nggak mau ngomong produk tertentu, cuman memang kadang-kadang kalau kecenderungan kalau orang umum itu kalau gatal, apapun itu sebabnya, nggak tahu itu bakteri, nggak tahu itu jamur, nggak tahu itu alergi, pasti sabunnya sabun itu lah, sabun itu yang antiseptik lah ya gitu. Padahal kalau di orang tua sabun antiseptik itu di anak-anak juga, kalau antiseptik itu kan berarti ada bahan aktifnya, ada bahan antibiotik, ada bahan deterjennya, ada keras ya dok ya. Nah itu buat kulit semakin kering. Nah kalau gatalnya itu bukan karena bakteri, terus dikasih itu yang antiseptik ya tadi, jadi tambah gatal. Begitu. Nah padahal kebanyakan orang gatal mandi baik, itulah PK atau mandi yang sering itu ya. Nah itu sesuai penyebabnya. Nah harus tahu dulu nih penyebabnya apa, jadi nggak terus asal ini antiseptik anggar gatal nggak mandi, nggak juga, karena malah justru memperparah penyakit bisa. Jadi pemilihan sabun lagi-lagi harus tahu kondisi kulitnya. Jadi kalau memang dia kulitnya kering, ya carilah sabun-sabun yang ada moisturizer-nya atau sabun-sabun yang cair, liquid. Jangan pakai sabun batang. Kebalikannya kalau yang kulitnya cenderung lembab ya dok ya, pakailah sabun-sabun yang jangan yang liquid, yang batang, yang bisa buat kulit jadi baru tahu saya kalau perbedaan antara sabun liquid dengan batang tuh kegunaannya seperti itu. Jadi kalau kenapa kalau orang-orang sekarang lebih suka sabun yang liquid, karena dia lebih bisa menjaga moisturizer, lebih bisa menjaga kelembapan pada kulit. Gitu. Wah, menarik sekali nih ya topiknya pada kesempatan siang kali ini. Yang luar biasa atau menarik Mbak? Jadi kan menarik dan luar biasa dok. Karena sesuatu yang ternyata itu perbedaan antara sabun simple tapi penting yang sering kita belanja bulanan nggak tahu manfaatnya, asal comot aja gitu ya dok ya. Baik, mungkin dari sahabat sejati ada yang ingin bertanya bisa menanyakan di live Instagram kami ya. Kita lanjutkan nih dok, masih banyak pertanyaannya dok. Ini pokoknya selama bisa jawab saya jawab. Gitu ya dok ya. Bisa pas. Nah ini dok, kita naik step sedikit nih dok. Boleh. Tadi kalau kita sudah membicarakan tentang kulit sehat ya dok. Nah ini ada kaitannya dengan skincare dok. Apakah dengan menggunakan skincare itu dapat membuat kulit menjadi sehat seperti itu dok? Ini skincare, ini dulu kalau kita ngomong masalah skincare ya. Kalau dari bahasanya skincare kan berarti kan perawatan kulit ya. Tapi kan di sini kebanyakan krim malam lah ya kalau kita bilang tentang kecantikan. Iya betul. Nah padahal skincare sendiri kan ya kalau skincare pasti namanya skincare, perawatan kulit buat kulit ya pasti bagus gitu. Nah, cuman itu tadi balik perawatan kulit yang mana ini ya? Yang cocok buat kita, buat kulit kita itu kan yang tadi saya bilang antara lembab, kering, nah itu aja. Nah kalau skincare itu sebenarnya ada dua. Dua, yang pertama itu cosmetical, yang kedua itu pharmaceutical. Jadi ada dua jenis perawatan kulit. Itu yang satu dia tanpa obat aktif, jadi dia nggak ada farmasinya. Gitu. Kosmetik tok, misalnya nih Wardah. Ini kita sebut merek nggak apa ya? Pokoknya ya itulah merek-merek kosmetik lah. Jadi endorse dok. Apalah itulah. MAC yang agak mahal ya, MAC. Terus kayak bedak MAC gitu ya dok ya. Vaseline tuh juga termasuk. Ya kan? Tapi dia yang tanpa bahan aktif. Dia untuk kosmetik ya dok ya, non farmatikal ya. Jadi dia enggak ke obat-obat yang berhubungan dengan dokter lah. Intinya semua orang bisa menggunakan tersebut, produk tersebut. Tapi kalau skincare yang satunya lagi itu yang pharmaceutical itu yang kayak krim malam, terus krim jerawat lah kita gampangnya kalau bilang kan krim glowing gitu. Itu sebenarnya termasuk dari jenis skincare yang sudah farmasi, yang sudah masuk ke peresepan dokter. Harus ada pengawasan ya dok ya. Itu walaupun mungkin di BPOM udah aman, tapi kan untuk memilihkan
produk mana yang pantas, yang untuk cocok kulit buat seseorang. Nah itu kan perlu diamati kan, perlu pengamatan. Pemeriksaan, ya, Dok, pemeriksaan. ya. Ya sekarang nggak kalau ngomong pemeriksaan kan harus dokter, sekarang yang jualan krim juga nggak ada. Banyak, Dok. Jadi ya pengamatan aja. Pengamatan. Tapi itu butuh skill ya, Dok, butuh skill. Ya, terus kalau kita, nah dari situ kita bisa apa namanya menyimpulkan kalau kan skincare kan ini banyak nih dijual, banyak dijual bebas ya. Kalau menurut saya kalau yang mau memang aman ya semuanya pasti ada khasiatnya lah ya, tapi dan BPOM. Tapi kalau yang mau aman itu carilah yang ada tempat untuk mengadunya. Konsultan? Nah, konsultasi. Jadi gini, ada profesional yang memang dia membidangi hal tersebut ya, Dok, ya. Yang bawa si produknya itu tadi ya. Jadi kalau nggak asal-asal ya, Dok, ya. Kalau ada apa-apa kan ada yang dituju gitu loh. Wah, ini kulitku kok jadi kayak kulit babi gitu misalnya. Oh iya, merah. Apa lu kok tiba-tiba kok jadi kayak coro gitu, apa gitu kan. Itu ada yang ada sesuatu atau ada apa dia bisa mengadu gitu ya, Dok, kemana ada yang tanggung jawab gitu. Ada yang tanggung jawab. Terus ada solusinya juga. Kalau kita beli beli skincare itu sembarangan misalnya nih online, ya nggak apa-apa sih asal tahu resikonya gitu loh kan. Kalau ada resiko yang terjadi ya kamu nggak bisa komplain ke siapa-siapa. Toh yang dikomplainin penjual gitu kan, bukan profesional, bukan produsen ya, Dok, ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi mungkin ya disesuaikan ya, manfaat dari skincare itu disesuaikan dengan kondisi kulitnya. Kondisi kulit orang berbeda. Apakah dia butuh pengobatan atau memang hanya kecantikan kosmetik biasa. Baik, ilmu banget ini ya, daging banget kalau istilahnya. Istilah anak-anak. Membagi ilmu. Ya, sip. Nanti bayarannya terakhir. Gampang, Dok, itu, Dok. Nanti di belakang ya, Dok. Oke. Belakang mana ini? Baik. Nah, seru sekali nih ya, sahabat sejati, perbincangan kita. Ini belum ke kelamin ya, baru kulitnya. Belum, Dok, ini. Belum, baru kulit yang luar ya, Dok. Ini kelamin itu 2 juta viewernya. Baik, Dok, ini masih ada banyak sekali pertanyaan. Ini tak lanjut aja ya, Dok. Kira-kira 3 jam lagi lah ya masih. Monggo. Apakah manfaat kita menggunakan skincare? Nah, ini hampir sama ya, Dok, dengan tadi ya manfaatnya. Disesuaikan apakah untuk kosmetik saja atau untuk farmaceutikal ya? Farmasi lah ya. Farmasi. Ya. Kalau manfaatnya ya otomatis kita ya, kalau kita kan pengennya, karena kadang-kadang kalau ngomongin manfaat tuh agak rada-rada ambigu nih. Gimana, manfaat Dok? Antara cewek dan cowok gitu. Oh gitu ya, Dok, ya? Kalau cewek itu kan asah karepe lah, pokoknya gue si ayu sih perkara gue tua bleknya sembarang kan gitu kan kadang-kadang. Nah itu itu nggak dipikirkan dulu gitu, ya betul. Jadi demand-nya itu cuma cantik glowing, gitu. Terus terlihat menarik gitu ya, Dok. Sekarang. Ya, nanti begitu reuni sama teman-temannya, ya betul dia udah kayak vampir takut sama mataharinya. Kalau ada berkerut ya, Dok, wajahnya berkerut. Udah berkerut-kerut, habis gitu itu hitam kayak itu takut matahari mbak rata-rata. Coba lihat kalau yang pakai ininya merah-merah itu dong, tuh mbak itu. Pasti kalau lihat matahari itu langsung lari itu. Ya itu kan nggak sehat berarti. Ya, malah kalau payungan mending kasih koran malah. Ya percuma pakai skincare mukanya ditutupin korannya. Iya. Gitu kan. Kalau untuk cowok, Dok, manfaatnya gimana, Dok? Itu loh, itu yang Jadi kalau manfaat itu kan sebenarnya membuat kulit kita supaya lebih sehat atau paling nggak mempertahankan posisi kulit kita tetap sehat. Nah, kalau cewek kan rata-rata nggak untuk gitu. itu kan tujuannya untuk kecantikan, glowing. Penampilannya oke, tapi kulitnya belum tentu sehat. Belum tentu gitu sehat, ya. Nah, kalau cowok sih beda. Kalau cowok sih, kalau saya sih sehat aja lah. Sehat aja. Ini udah ganteng apa enggak? siap. Yang ngantri udah banyak ini, Dok. Gitu ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang kita sebagai dokter kulit sih pengennya, kalau saya sendiri pengennya tuh skincarean atau perawatan kulit kecantikan bla 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 itu harusnya diberikan pada pada wanita atau pada pria
yang usianya lebih dari 20 tahun. Oh, gitu ya, Dok. Ada anak-anak sekarang 19 tahun udah dibeli SMP, sendiri, SMA beli. gitu, Nah, Dok. itu efeknya sebenarnya nggak baik. Cuman kan ya itu tadi mereka maunya kelihatan udah glowing lah. Udah glowing dulu ya. Padahal efek ke depannya itu kurang bagus gitu loh. Nggak menyadari ya, Dok. Nanti kulit semakin tipis. Nah, Kulit untuk membelah juga ada. edukasi hal tersebut mungkin bisa dimasukkan di mana itu, Dok? Lewat mana? Apa? Oh, di sini ya, Dok. Bukan maksud saya. Maksud saya di luar IG ini mungkin. Instagram juga ada nonton ke sini gitu loh. Jadi adanya cuma di sini toh. Iya. Oh, gitu ya, Dok. Nah, ini marketingnya bagus sekali nih Pak Dokter ini. Kalau mau tahu ya nonton Instagramnya RSUD kan gitu. Iya, siap. Bagus sekali ya, Dok. Sebenarnya kalau edukasi tuh di sekolah mungkin ya bisa. Nah, itu loh, kalau Dok. memang ada, ya harusnya memang di sekolah-sekolah. Karena gitu. SMP aja udah banyak loh, Dok, yang menggunakan skincare. Itu tuh ya terus dijual bebas gitu ya kadang kalau aku mikir ya. Biar cantik dong. Itu kalau cantik kan ngapain? Ya belum boleh nikah kan? Oh iya. SMP malah meteni aja. Siap. Nah, ini bagaimana cara kita memilih skincare yang aman, Dok, buat kulit kita, Dok? Udah sedikit disinggung ya. Tadi udah ya. Sesuai jenis kulit ya, Dok, tadi ya. Sesuai jenis kulit. Nah, kalau pemilihan itu kan mulai dari apa yang harus dibeli, apa yang harus diperlukan, terus mau milih beli di mana, itu kan yang kan seperti apa itu ya. Nah, itu masuk ke yang tadi lagi ya. Kalau pilih ya beli yang ya terutama BPOM lah yang ada BPOM-nya. Atau kalau enggak boleh tapi yang keluaran apotek. Jadi ada apoteker yang bertanggung jawab terhadap obat itu gitu loh. Karena ya, sebenarnya BPOM itu nggak apa-apa kalau aman ya, Dok ya. Kalau dia dikeluarkan oleh satu apotek ya. Oh, begitu. Polos gitu ya, Dok. Saya pernah melihat itu botolnya polos. Kan tetap ada yang bertanggung jawab ya. Ada apoteker yang buat gitu. Bahannya apa juga bisa ditanyain di situ. Ya itu yang kalau mau pilih yang aman ya, Dok ya. Yang ada orang yang seorang profesional yang bisa mempertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau ada apa-apa ada solusinya. Ada solusinya ya. Dari itu ya, kalau dari tampilan fisiknya ya, Dok. Dari kemasannya itu ada tulisan BPOM-nya ya. Kemudian kalau misalnya polos tidak ada, berarti harus dikeluarkan oleh apotek tertentu. Berarti otomatis di apotek itu ada dokternya, ada apotekernya, seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini tadi sudah dibahas sedikit ya. Sejak usia berapa kulit kita perlu kalau dirawat ya? Kalau dirawat sejak usia kecil ya, Dok. Mulai kulit sudah keluar ke dunia ya harus dirawat. Iya, betul. Tapi kalau skincare ya yang tadi itu ya harusnya lebih dari 19 tahun. Iya, usia 20 tahun ke atas tuh sudah boleh ya. 20 tahun tuh udah wayahnya lah gitu. Tapi kalau sebelumnya lebih baik jangan sih kalau saya. Apalagi di usia-usia itu mungkin jerawat sudah mulai kalau jerawat kan beda nih kan kalau beda kalau krim malam, krim perawatan sama obat jerawat beda ya, Dok ya. Kalau jerawat bisa kan jerawat tuh kan nggak maintenance terus menerus gitu kalau masih usia segitu. Maksudnya dikasih obat nanti dalam periode tertentu dia sembuh, nanti mungkin bisa kambuh lagi gitu. Tapi kan nggak yang terus menerus harus terus gitu untuk perawatan gitu ya, Dok. Bisa, jadi, tapi nanti non sewu nih, Dok, saya pernah mengalami juga. Jadi berawal dari jerawatan kemudian terjun ke skincare. Awalnya jerawatan, Dok, banyak gitu, kemudian berobat ke dokter ya. Terus ditawarin skincare. Boleh. Skincare kan macam-macam tadi tuh jenisnya. Ada facial, ada peeling, ada ekstraksi komedo, macam-macam lah. Nah, kalau memang jerawatan ya pilih aja skincare perawatan yang jerawat. Misalnya kayak khusus ya, facial talk atau cuman ekstraksi komedo misalnya. Komedo yang banyak dalam itu memang perlu di facial sih gitu. Itu boleh kalau boleh itu. Ya. Karena kan nggak pakai bahan aktif
farmasium tadi itu aman lah, relatif aman. Selama yang pengada jasa facialnya itu juga udah terlatih kan. Oh ya, berarti itu sih nggak apa-apa. Ini ya memang harus ada ini yang bertanggung jawab. Tetap harus ada yang profesional yang bisa nanganin itu. Kadang-kadang ya untuk anak-anak usia remaja itu kan mungkin ya budgetnya terbatas, dia asal-asalan ya Dok ya beli skincare itu. Tapi di rumah sakit skincare nggak mahal kok. Nggak mahal ya Dok ya? Jadi antara berapa sampai berapa ini Dok? Saya juga pernah nanya-nanya ini Dok. Nggak mahal lah, pokoknya nggak mahal itu ya. Nggak mahal. Ya. Kalau mau tahu boleh. Ya boleh berkonsultasi ya Dok. Boleh. Siap. Iya. Ini coba kita ini ya lihat pertanyaannya. Belum ada ya? Baik, ini aja Dok, kita lanjutkan karena durasinya masih ada ya Dok ya. Ya dari saya Dok, dari saya. Gini Dok, kalau kita kan banyak sekali ini ya Dok, skincare yang ada di baik itu online maupun yang dijual di apotek gitu ya Dok ya. Itu gini, selain dari tadi BPOM ya, BPOM, kemudian saya pernah mendengar itu sudah ada BPOM-nya Dok, tetapi di situ tuh merkurinya sangat tinggi itu gimana Dok? Ya itu harusnya dari BPOM sendiri kalau udah ada merkurinya otomatis kan jangan tersaring ini kan, ya gitu. tersaring. Nah, kalau udah tahu di situ ada merkurinya ya udah jelas jangan dibeli lah, maksudnya. Ada kandungan merkuri. Enggak ini Dok, jadi nggak tahu. Kita kan taunya di situ ada BPOM ya Dok, tetapi ternyata ada merkuri di dalamnya. Nah untuk mengetahui itu ada merkurinya atau itu agak susah tuh Mbak. Sekarang itu karena banyak dijual skincare gitu, mereka juga udah pinter nutupin gitu. Intinya sih gini sih, kalau soalnya kalau dilihat secara physically itu udah agak susah sekarang. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Intinya kalau misalnya dia ada merkurinya, kalau dipakai di kulit itu pasti ada rasa kayak panas gitu atau gimana? Cokit-cokit lah paling enggak gitu. Tapi di kulit yang ini loh yang sehat loh ya. Kulit bukan yang di kulit sehat. yang ya kalau kulit lecet ya memang. Pokoknya di kulit di wajah yang sehat gitu dia rasanya agak panas ya. Kalau udah gitu ya lebih baik ganti produk aja. Daripada nanti terus iritasi keterusan malah jadi hitam lagi malah. Rusak ya Dok ya. Kan kalau setiap ada inflamasi kulit kita itu pasti berubahnya ke warna hitam. Kalau kulit jenis orang Indonesia gitu. Hiperpigmentasi namanya. Jadi kalau ada kayak yang terkenal di sini tuh scabies tubudiken itu kalau di pesantren itu kan di kaki di tangan ini ada hitam-hitam itu. Hitam-hitam terus kayak ada. Gitu kan? Oh iya, seperti itu kan ya. Itu kan karena bekas merah terus dia jadi hitam. Berarti kalau sudah seperti itu ya kita harus berhati-hati ya untuk memilih jenis skincare yang aman ya, yang aman tanpa membahayakan. Ini Dok, untuk perawatan sehari-hari dengan menggunakan skincare itu misalnya ini non sewu ya, misalnya berhenti tidak menggunakan tuh apakah ada efek terus kulitnya bagaimana gitu Dok? Pasti ada sih kalau pasti ada ya. Pasti ada. Jadi karena kan kita kayak gini aja lah, kita biasa makan sate kambing nih, terus tiba-tiba kambingnya sedunia habis tinggal tempe gitu kan. Oh ya shock ya Dok. Udah shock pas lemes kan ngelawan terus ada ya kulit juga gitu ya. Cuman nggak ada efek, bukan efek yang jadi sakit enggak. Hanya biasanya keluhannya kok jadi agak kusem ya gitu. Gitu. Berarti memang itulah pentingnya dirawat ya Dok ya. Cuman kan memang nggak boleh juga kalau terus menerus pemakaian krim malam dalam jangka panjang kan nggak boleh gitu. Harus ada jeda istirahatnya. Mungkin ada pertanyaan di kelihatan itu. Iya Dok. Coba. Jadi yang putih ini.
Apa sinyal saya ya dok ya, ini kok agak susah dibuka nih. Ada berapa? Ada ini banyak ini. Mungkin bisa dimunculkan pertanyaannya mas. Nggak apa-apa mas, dibantuin aja. Ini susah saya masuknya. Pertanyaan Bu Titi itu ya dari apa tuh banyak ada? Ada 48. Ada beberapa wanita, iya. Nah itu ya, tadi tuh udah tadi ya. Udah sempat dibahas juga. Jadi kalau efek yang ditimbulkan pasti ada dan tergantung dari jenis perawatan yang dipakai juga gitu. Pilihan perawatannya skincare dari dokter atau mungkin skincare beli secara bebas. Itu juga bisa beda efeknya. Tapi yang pasti kalau orang udah pakai skincare, udah pernah perawatan, terus dia tiba-tiba berhenti, yang tadi kayak saya bilang itu, istilahnya udah selalu makan kulitnya jadi kusam pasti kelihatan lebih kusam, terus kurang seger gitu ya. Itu walaupun skincare yang bagus ya dok. Walaupun skincare yang bagus. Apalagi skincare yang yang abal-abal. Ya, skincare yang inilah kita nggak ngerti belinya di mana gitu kan. Jadi gitu sih. Tetap ada efeknya. Gitu. Ada lagi? Baru satu ya? Ada lagi. Ya saya susah nih saya buka. Nggak bisa naik ya? Nggak bisa dok. Nggak bisa naik sinyal saya dok. Mungkin gini dok, untuk apa namanya kiat-kiat ya supaya ya kita tidak ketergantungan dengan skincare, itu mungkin ada kiat-kiat khusus ya dok. Bagaimana cara kita merawat kulit dengan aman, ataukah mungkin dengan apa yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan seperti lidah buaya atau apa ya dok, itu yang biasa mentimun atau tomat itu gimana dok itu dok? Ya boleh aja. Boleh ya dok? Boleh sih, boleh asalkan selama kulitnya itu tidak bereaksi terhadap setiap buah ya, timun atau itu mau lidah buaya itu kan sebenarnya kan sejenis apa sih kalau bilang telutoh atau getah ya? Getah, iya getah. Nah getah itu kan moist ya itu ya? Ya itu ada bagusnya, tapi juga ada jeleknya. Gitu. Ada beberapa getah yang memang iritan, jadi orang tertentu mungkin nggak bisa pakai lidah buaya, atau orang tertentu mungkin nggak bisa kena getah timun. Gitu. Ada beberapa selama itu aman. Selama itu asli buah dan pasti herbal gitu ya, asli, kita bisa tahu keasliannya, terus emang itu bukan dari bahan kimia, itu boleh dipakai, bagus boleh malah. Ya, bagus ya. Salah satunya bisa itu, tapi yang terpenting adalah ini sih, kalau mau tetap kulit sehat ya, itu tadi kebersihan dan keseimbangan antara kulit kering dan kulit lembab. Jadi misalnya punya kulit yang kering di wajah, ya pakailah dari awal bukan yang obat, tapi yang mungkin serum kan itu kan enggak menutrisi kulit ya, kulit yang pilihannya serum. Itu kalau yang untuk kulit kering, terutama untuk usia dewasa tua 35 ke atas. Kalau kering udah butuh serum. Jangan kebalik, kulitnya berminyak kasih serum. Pakai serum, nggak cocok ya dok ya. Jadi ngonyet kabel kan. Ngonyet. Ya itu salah satu jenis perawatan yang dasar. Kalau kita bisa ngikutin itu dari kita muda, jaga kebersihan, terus jaga kelembapan atau menjaga kulit tetap seimbang, sebenarnya sampai besar pun kita nggak perlu pakai skincare yang obat. Gitu ya dok ya. Untuk asupan atau intake cairan mungkin dok, hidrasi itu sangat penting. Jadi kurang minum itu buat kulit. Makanya kan ada beberapa penyakit, paling sering itu penyakit ginjal sih kalau ada. Pokoknya kalau ada kelainan urea kreatinin, biasanya kulitnya kering. Gitu. Berarti untuk intake airnya itu sangat penting sekali ya. Kalau untuk orang dewasa itu sekitar 2 liter ya sehari harus masuk untuk mempertahankan kelembapan kulit. Dan kesehatan tubuh kan pastinya. Iya. Mungkin bisa dibantu Mas untuk yang pertanyaan dari IG. Atau sayuran apa yang baik untuk kulit sehat? Nah, itu dia buah atau sayuran apa nih yang
baik untuk semua kulit. buah itu sebenarnya baik buat kulit. Semua buah, terutama yang kandungan lemak, kandungan kolesterolnya nggak terlalu tinggi. Biasanya kayak alpukat aja kandungan lemak dan kolesterol tinggi, tapi tetap baik buat kulit. Jadi selama itu buahnya buah asli, sayurnya sayur asli, bukan sayur pajangan, buah pajangan, itu baik buat kesehatan kulit. Tapi terutama ya kalau misalnya kita mau ngomong tentang kesehatan ini khusus kulit ya, terutama adalah buah-buah yang banyak antioksidannya. Antioksidan. Jeruk, apel. Ya, itu untuk dikonsumsi ya, Dok, bukan untuk diaplikasikan ya, Dok ya. Nanti salah persepsi nih teman-teman sahabat sejati. Nah, salah persepsi manggis itu antioksidan, tapi kulitnya itu macam mau dimakan kulitnya, mau ditanam kan enggak. Jadi kayak gitu. Itu kan ekstraknya. Oh iya, ekstraknya ya berarti ya. Melon itu juga antioksidannya tinggi, buah naga. Kalau sayur hampir semua sayur baik yang berwarna hijau. Jadi kol itu ya nggak terlalu baik sih, cuma isinya. Tapi dia juga antioksidan, Dok. Iya, tetap ada antioksidannya, tapi kan nggak banyak. Begitu. Yang nggak berwarna nggak terlalu bagus lah. Siap. Jadi itu ya. Dan ini sih organik kalau mau bagus. Organik. Lebih yang ke organik. Organik itu berarti tidak di kimia gitu ya, tidak dipupuk kimia. Gitu. Ya kan wajah juga disuntik biar bagus kan. Nggak organik nih. Juga sama gitu. Dengan buah dan sayur gitu. Iya. Buah kan juga gitu. Kalau nggak disuntik buahnya benjol-benjol tapi rasanya enak kan. Iya. Kalau yang disuntik wah luarnya bagus tapi dalamnya gembus ya, Dok. Nggak ada rasanya. Gembus nggak ada rasanya. Mungkin ada lagi, Mas. Oke. Sudah. Gini, Dok. Jadi tadi kalau kita sudah bicara tentang dari herbalnya juga atau buah dan sayuran yang penting, jadi kita bisa ini ya, Dok, mengedukasi masyarakat bahwa tidak harus kita menggunakan skincare untuk kulit terlihat sehat, cantik, glowing gitu ya. Tadi contohnya misalnya kalau butuh pelembab bisa pakai aloe vera, lidah buaya, atau mungkin untuk ngilangin circle di mata ini kita bisa pakai timun diaplikasikan ya, Dok, kalau ini ya. Alpukat juga boleh, itu kan ada antiinflamasinya. Ya cuman masalahnya satu lagi itu tadi tiap orang punya karakter kulit terhadap alergi terhadap sesuatu yang itu getah-getah gitu kan. Mungkin dari Dokter Dimas ingin berpesan kepada masyarakat Purwodadi khususnya dengan karakteristik airnya yang ini khusus ya, Dok ya. Intinya kalau untuk kesehatan kulit itu menjaga supaya kulit kita tetap seimbang. Jadi seimbang itu antara tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembab. Jadi seimbang. Karena kalau nggak seimbang pasti dia akan menimbulkan masalah-masalah lain. Misalnya kalau kulit kering itu cenderung pasti gampang gatel. Kena debu dikit, ketempelan serangga dikit, pasti jadi merah, jadi gatal, jadi bisik. Nah itu yang paling banyak terjadi di Purwodadi, terutama pada anak-anak dan orang tua. Nah untuk menyiasati itu supaya nggak terus setiap jadi tua terus jadi gatal, pakailah pelembab, terutama pelembab yang farmaceutical ya, yang dari dokter itu kayak ya bisa sih pakai Vaseline gitu boleh, cuman lebih baik yang ada di apotek. Kayak ada beberapa jenis yang memang pelembab yang khusus untuk kulit-kulit yang kering gitu. Jadi pemakaian pelembab di awal itu mengantisipasi ya, Dok ya, mengantisipasi terjadinya gatal-gatal di kemudian. Tapi ya seneng juga sih kalau pada nggak pakai pelembab, kan saya jadi lebih rame gitu. Banyak yang gatal. Nih marketingnya keluar nih ya, Dok ya. Satu lagi pemilihan sabun juga. Itu tadi. Karena kebanyakan orang-orang di Purwodadi selalu punya mindset kayak kalau gatal harus dikasih sabun antiseptik. Padahal belum tentu penyebabnya bakteri. Justru kalau pemakaiannya itu salah, bisa jadi gatalnya itu menyebar dan lebih luas. Dan satu lagi misalnya kalau memang ada keluhan kulit yang masih dirasa berat dan perlu pengobatan, ya datanglah ke RSUD
Dokter Sujati. Ini ketemu sama saya di Yes. lantai 3. Ya, di poli kulit ya dok ya, di poli kulit. Ada poli kecantikannya juga loh. Jangan Oh, lupa. ada ya, Dok, ya? Iya, paling murah di Purwodadi. Ada promo nggak dok nih? Biasanya cewek-cewek ini yang suka ini apa namanya facial atau, nah kaitannya dengan apa namanya kulit sehat ya, facial dok itu, facial yang apa terjadwal itu gimana dok? Menurut dokter, misalnya sebulan sekali ada ini ya. Jadwal untuk facial nih untuk anak-anak muda ini yang biasa. Sebenarnya facial itu nggak perlu dilakukan kalau kondisi kulitnya bersih tanpa komedo, tidak berlemak dan sebagainya, nggak kotor, nggak perlu dilakukan. Jadi nggak perlu ya. nggak ada yang facial periodik harus sebulan sekali terus-menerus, nggak ada ya dok ya. nggak perlu sih sebenarnya kalau kondisi kulitnya bagus. Kalau kondisi kulitnya cenderung lebih berminyak, berkomedo, dianjurkan 2 minggu sekali. Siap. Itu Jadi pun untuk sampai kondisi itu tadi. itu pun sampai keadaan di mana komedonya udah bersih, jerawatnya bisa terkontrol dengan baik, ya udah cukup ya dok ya, karena efeknya mungkin ya, jadi lebih lagi, inflamasi, pasti iritasi ya dok. Belum kalau yang bersihin juga nggak terlalu bersih juga. Nggak ahli. Gitu Ya, dok ya. keluarin jerawatnya separuh gitu, terus yang separuh ketinggalan. Nah, yang dipecat udah teriak-teriak gitu kan. Nggak jadi kayak gitu. Belum malah maksimal. Jadi bisul nanti. Oh gitu ya dok ya, inflamasi ya jatuhnya Iya. ya. Baik, itu tadi perbincangan kita yang sangat menarik sekali ya dan luar biasa dengan Dokter Dimas spesialis kulit dan kelamin. Ini belum kelaminnya ya dok ya. Belum kelaminnya. Ada request mungkin kapan kelamin? Iya boleh. Nanti dengan Mungkin acaranya malam kali ya. ya Biar nggak didengerin anak-anak. Nah, iya. durasinya lebih panjang dok. Iya. Demikian sahabat sejati, bincang-bincang sehat kita tentang kulit sehat dan skincare ya. Pada kesempatan siang hari ini kami mohon undur diri. Saya Ika Widiawati bersama Dokter Dimas SPKK ya. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.